Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Hope you are doing well. Okay, in this video, Miss Tita will explain about how to do a practical examination. Jadi silahkan disiapkan catatannya. And for your information, for practical examination nanti we will held in laboratory. Miss Tita allow you to bring pen, not your phone. Jadi nanti silakan collect your phone in front of the class and sign it up the attendance list. When you click the link from the notes from your computer, please log in. Please sign up ya, pakai your email. When you're already logged in this website, please go direct to the part 1 appendix B 8.5. Ini 8.5. Jadi yang harus kamu kerjakan adalah part yang ini 84 dengan yang ini 2 ya, 2. Okay, for the first one, let's go to 8.1. It's about passive voice with necessity. You have to add the need and gerund after the subject. Di soal nomor 1 ini, kamu harus menentukan dulu mana yang merupakan to infinitive. To infinitive adalah to ditambah verb yang pertama. Kemudian, verb yang pertamanya mana? To upgrade. Nah, jadi tandai bahwa to upgrade ini merupakan to infinitive yang berubah menjadi gerund. To upgrade adalah to infinitive yang berubah menjadi gerund. Ini upgrade. Gerund adalah verb yang berakhiran ing. Jadi upgrade di sini berubah menjadi upgrading. Seperti itu ya. Terus ketentuannya. Kalau ada koma di dalam kalimatnya, berarti dari awal sampai ke koma itu tidak diapa-apain. Kamu ketik ulang. To avoid problems. Nah, sampai koma. Kemudian kata pertama yang harus ditulis adalah kata setelah gerund. Setelah kata ini to upgrade, tulis di awal. Berarti the system. Nah, di sini tulis the system, tulisnya di awal. Kemudian setelah nulis the system, tambahkan need. Gimana ya? Di sini ya. The system, tambahkan need. Need-nya pakai s tidak. Karena di sini the systemnya cuma satu, makanya subjeknya menjadi it dan it suka s, makanya tambahkan s. The system needs, jarangnya tulis upgrading. Seperti itu ya. Don't forget about koma dan titik. Kemudian di awal kalimat harus menulis menggunakan huruf kapital. Paham ya? Let's go to number 2. We should have compiled the libraries in a certain way. Tandain mana yang merupakan gerund. Tidak ada. Kalau tidak ada, mana yang merupakan verb? Verb di sini adalah compile. Compile di sini berubah menjadi gerund, compiling. Berarti kata pertama yang harus ditulis di awal kalimat adalah kata setelah verb tadi, setelah to infinitive atau setelah verb. Jadi apa yang pertama ditulis? Yang pertama ditulis adalah the libraries. Setelah kata the libraries tulis need. Need-nya pakai s atau tidak? Tidak, karena di sini the libraries subjeknya cuma lebih dari satu udah pakai s. Makanya di sini nggak pakai need. Setelah nulis need, tulis gerund. Apa gerundnya? Compiling. Setelah nulis compiling, tulis kata yang belum dicantumkan di dalam kalimat. Yang ini kita tidak pakai ya. The libraries need compiling in a certain way. Itu. In a certain way.
Terus, let's go to number 3. Yang number 3, apakah ada to infinitive? Ada. To infinitive-nya adalah to test. Otomatis to test menjadi testing. So, silahkan tulis. Kata pertama yang ditulis adalah the software. Terus need, pakai S enggak need-nya? Pakai, karena softwarenya cuma satu. Terus jaran, testing. Terus tulis kata yang belum dipakai, berarti before. Nah, ketentuannya kita tidak menggunakan we di dalam pengerjaannya, tapi we-nya berubah menjadi benda tersebut. Berarti before it is released, ujungnya pakai D. Kita lanjut ke number 5. Number 5 ini mana yang merupakan to infinitive? To add. To add berubah menjadi adding. Kemudian kata yang ditulis pertama adalah the missing information. Ini tulis yang pertama, the missing information. Lalu tulis apa? Need, pakai S. Adding, setelah need harus ada gerund. Kemudian tulis kata yang belum terpakai, to the log. Ya. Jadi ditulisnya dari the missing information needs adding to the log. Submit. Kemudian let's go to number 6. Number 6 ini ada pengecualian karena di soalnya sudah ada needed. Jadi kata yang dipakainya tidak needs, tapi tetap needed. Tapi kita harus tetap gunakan gerund. Jadi di sini to build menjadi building. Itu ya. Tulis kata yang ada setelah to infinitive. Jadi test, cases, needed, building. Nah, tambahin nih for, tambahin the new features. Seperti itu, ya. Paham kan? Paham. Let's go to 842. Okay. 842 ini tentang idioms. Kalau nih, triksnya ya, kalau kalimatnya itu negatif, berarti kamu harus pilih yang harm. Tapi kalau kalimatnya yang positif, kamu pilihnya yang there's nothing to it. Ya, kita analisa dulu nih. Nomor 1, I should be able to fix that too right away. Karena di sini tidak ada arti dari kalimatnya, tidak ada yang mengarah ke hal yang negatif, berarti kita pilihnya yang nothing yet. Ya. Nomor 2, in the end the configuration changes to titik-titik. We waste a lot of time. Nah ini, we waste a lot of time. Artinya apa waste a lot of time? Kita menghabiskan banyak waktu. Ini jawabannya gitu. Berarti pilihnya yang antara nothing atau harm. Jadi pilihannya, kalau kalimatnya negatif berarti harm. Kalau kalimatnya kayak yang tadi nomor 1, oh enggak, tuh nggak ada kalimat negatifnya, berarti yang we're nothing. Let's try what harm. Betul ya, ini tuh checklist hijau. And then let's go to number 3. I was very pleased with the service I received. The issue is not time. Ada nih kata issue, tapi ternyata artinya the solve issue is not time. Cara penyelesaian masalahnya teh cepet banget gitu, is not time. Makanya nomor 3 ini pilihnya yang nothing. And then number 4, I wasn't convinced that the king knew what we're doing. Ada masalah nggak di sini? Ada, as the problem now seem worse. Sekarang masalahnya jadi seem worse. Worse itu apa di sini worse? Worse artinya lebih buruk, lebih dari bad gitu. Negatif kan? Karena negatif berarti di sini kita pilihnya yang harm. Let's go to number 5.
Oke, number 5 ini. In the end, blah blah blah, I expected it to be a lot more complicated. Tidak ada kalimat negatif apapun. Ya. I expected it to be a lot more complicated. Jadi number 5 ini yang nothing. And then number 6, the way they were speaking to the customer has definitely. Nah, apa tuh? Cara dia ngomong ke si customer bener-bener deh. Nah, kalau udah ada kata bener-bener deh, berarti itu udah ke negatif ya arahnya. Makanya kita pilihnya yang harm. Done. Clear ya? Ini tentang idioms ya. Let's go to the 843. Nah, 843 ini kita menggunakan yang namanya modals. Yang ini ya, modal. Terusnya setelah modals yang shall, may, can. Shall menjadi should, may menjadi might, can menjadi could. Nah, setelah ini kamu harus menambahkan subjek. Subjeknya apa aja subjek? Subjek kan bisa we, us, I, shall I, may I, shall we, can us. Nah, kayak gitu ya. Jadi kata kuncinya setelah kata shall itu harus menambahkan subjek di depannya. Mari kita analisa yang di sini. Blah 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 blah. Ask about your experience of data classification. Karena setelah shall ini, setelah modals, kedepannya harus menggunakan verb yang pertama. Ya, betul nih. Shall we tell, sesuai modals, subjek, verb yang pertama. Terus setelah ini pakai apa? Di sininya ada us. Tadi Miss bilang di sini us, di sininya udah ada we. Jadi kalau di bahasa Indonesianya, shall we tell, haruskah kami memberitahu kita? Kan gak nyambung, makanya kita pilihnya yang how about telling us. Nah, kayak gitu ya. Next, number 2. Nah, yang mana coba? Betul, jawabannya nomor 1, karena setelah shall harus menambahkan subjek. Di sini siapa subjeknya? Subjeknya di sini we. Pilihnya yang shall. Shall we talk? Number 3. Ayo yang mana nomor 3? Nah, kalau how about, sebelum about itu biasanya kan kamu harus menambahkan how about verb one-nya, verbnya, atau yang kalau yang tadi kan pakai gerund telling. How about telling? Nah, kalau yang ini kan ya udah kita pakainya yang should aja karena nggak nyambung juga kan. How about we giving? Shouldn't we be giving? Nah, kayak gitu ya. Number 4. Blah blah blah, discussing the issue further. How about discussing? Ini sama kayak yang tadi ya, kayak yang how about telling. Jadi perhatikan juga siapa tahu yang jadi pilihan teh itu bisa jadi jawaban kita. Jadi pakainya yang how about discussing. Kan Miss bilang kalau setelah about itu harus ada gerund atau verb yang bukan verb one gitu. Terus number 5. Nah, number 5. Blah blah blah. Kan kalau setelah shall harus verb yang pertama, berarti bukan shall jawabannya. Shall we? Number 6. Nah, ada consider nih di sini. Consider merupakan verb one, berarti harus terletak setelah subject. Shouldn't we consider? Gampang kan? Let's go to 844. 844 ini kamu harus merubah kata yang di bold ke bentuk yang lebih sopan dengan menggunakan I'd like to infinitive. Setelah kata I'd like ini, setelah kata I'd like, kesananya pasti akan menggunakan to infinitive atau kata kerja yang pertama. Itu kuncinya. Rewrite, tulis ulang dengan yang lebih sopan. Di sini yang di boldnya I want. Berarti kita rubah ke bentuk I want ini. Rubah ke bentuk I'd like.
Cukup dengan menuliskan I'd like, langsung ke sini. You, gitu ya. I'd like you to investigate further. Titik. Don't forget. Nah, kan jadi si jauh. Ini lebih gampang harusnya. Oke, sekarang ke nomor 2. I want. Yang di boldnya kata I want. Berarti sama kayak yang tadi, I want berubah menjadi I'd like to know. Nah, kesananya tulis sendiri. I'd like to know why. Submit. Ya. Nah, kalau kayak gini kayak gimana, Miss? Kalau kayak gini mana yang harus ditulis? Apakah dari awal sampai sini aja? Atau dari sini sampai sini aja? Nah, kayak gitu ya. Semuanya harus ditulis. Ditulis di sini, diketik ulang. Tapi yang di boldnya kan cuma di tengah-tengah sini nih. Jadi yang kamu tulis perubahannya hanya di sini, langsung I'd like. Dari sini ke sininya tulis. Jadi yang dirubahnya cuma kata I want-nya doang. Oke. Next, number 4. It appears. Sama kasusnya dengan nomor 3. Dari sini ke sini ketik sendiri. Yang dirubahnya cuma yang I want. I want you to know. Ya, I want ini ya. I want ini berubah menjadi I'd like. Next. Di number 5 ini nggak ada kata I want kayak yang di sini. Nggak ada I-nya. Kan kalau I-nya otomatis jadi I'd like to. Asal tahu bahwa I'd like ini merupakan singkatan dari I would. Nah, I would ini dipakai kalau nggak ada I di soalnya, seperti yang kasus nomor 5. Kan kasus nomor 5 ini yang di boldnya cuma wants-nya doang. Jadi kalimatnya adalah the company wants-nya berubah menjadi would. Gimana? Would. Wants-nya berubah menjadi would, like-nya tetap dimasukin. Jadi the company would like to update the password policy. Ini yang perubahnya nih. Wants menjadi would like. Ini wants menjadi would like. Paham? Paham. Kita next ke number 6. Nah, ini sama ya kayak yang tadi. Soalnya I want berubah menjadi I'd like. I'd like to remind you. I'd like to remind you of the importance of following the cleanliness policy. Titik. Di 845 kamu harus rearrange atau menyusun kembali kata yang ada di dalam sini. Nah, cukup yang ini aja. Terus Miss, ini tugasnya apa? Harus tulis ulang. Yang ditulis ulang yang mana Miss? Cukup kata yang ada di dalam ini saja, kata yang merah ini. Oh, yang pertamanya to, yang keduanya the, ketiganya the best of my knowledge. Nah, tulis segini aja ya, tulisnya kata yang ada di dalam ini aja. Submit. Next. Apa nih Miss? As far as I aware. Dicek dulu, as udah, far udah, as udah, I udah, aware udah. Nah, kalau udah, ini tadi Miss Sita salah ngetik ya. Jadi M-nya belum kemasukin. Kamu harus teliti ya. Next. Apa nih yang harus diketik? I have some doubt.
Submit. Hah? Oh tuh kan salah deui karena depnya nggak pakai S. Mohon maaf. Jangan ikutin ya. Nah, kalau kayak gini, kata absolutely. Absolutely harus diletak posisinya sama dengan do, does, did. Berarti itu untuk penguat sebuah kalimat. Jadi kamu harus nulisnya I am, not-nya dulu, absolutely sure. Jadi kata absolutely ini diletakkan sebelum verb. Itu ya. I'm not absolutely sure. Gitu. And then number 5. Mana Miss yang harus dirubahnya, Miss? Salah. Ini kata yang harus dirubahnya, Miss. Jadi gimana, Miss? That doesn't afraid right sound. I'm me too. But I'm afraid it doesn't sound right to me. Kalau sudah tinggal diklik submit. Kok salah? Oh, yang benarnya malah yang tanpa titik. Berarti nanti setelah me jangan pakai titik ya, guys ya. Okay. Next to number 6. To be honest, I'm not entirely certain that true. Terus mengerjakan yang ini, course final exam. Course final exam ini soalnya kebanyakan PG. Nah, kayak gini ya. Ini semuanya ada 21 soal. Silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Not for one moment, titik-titik, the issues with level and scene changes had been fixed properly. Jawabannya yang dipikirkan. By this time next year, tuh sama ini tinggal milih. Ketentuannya kalau setelah will itu langsung verb 1 ya. Yang gini, will, verb 1. Or not one. Tuh, gitu, B. Ini bagian listening. So, I've been reviewing our supplier evaluation module results. Great. Did you find anything interesting? Nah, itu didengarkan sampai dengan terakhir. Kemudian pertanyaannya ada di sini. What do the project managers agree not to do? Berdasarkan hasil dari listeningnya, mana yang merupakan what do the project managers agree not to do? Apa sih yang si manajer saya setuju untuk tidak dilakukan dari hasil percakapan tersebut? Nomor 13 juga sesuai dengan yang listeningnya. Nomor 14. Good afternoon, everyone. Nah, itu untuk nomor 14 dan 15. Kemudian untuk reading, itu untuk nomor 16, 17, 18, dan yang reading ini untuk 19, 20, dan 21. Kalau sudah semuanya, silahkan di-cross dulu. Kalau sudah semuanya, silahkan diklik submit. Ya, ketika sudah klik submit, silahkan hubungi Miss Tita. Miss, I've already finished. Nah, seperti itu. Angkat tangannya, nanti Miss nyamperin ke mejanya untuk mengecek apakah kamu sesuai atau tidak menulisnya. Okay, class. Okay, I hope you understand about my explanation. If you are not sure about what you are taught, about what you did, please personal chat to me. I'll be kind to discuss about our question, about our practical examination. Hope you enjoy it. Thank you. Good luck for your practical examination. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.